1, 2, 3. Yeay, aku duluan! Hargai waktu, yuk bangun pagi biar kita bisa ngelakuin banyak hal yang seru dan berguna. Juna, Pagi Bu, Juna udah bangun kok. Malah Juna ngebangunin jam waker juga. wah hebat anak ibu. Ya udah, ibu bangunin Alif dulu ya. Sudah rapi lagi deh. Sekarang waktunya sholat subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beribadah itu penting, biar aku lebih dekat sama Tuhan. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Lagi pada ngitungin apa sih anak ibu? 1. Lagi berolahraga dulu Bu, biar makin semangat berangkat sekolahnya. Ya, jangan sampai telat ya. Ya Bu. Kita stretching deh. Juna, sarapan dulu yuk bareng ayah sama adik. Ya pasti dong Bu, masakan ibu kan enak. Ayah, ibu, Juna berangkat dulu ya. Jadi anak. Oke Om. Selamat pagi. Selamat pagi Juna. Pagi Bu. Pagi anak-anak. Ibu absen dulu ya. Juna, Hadir Bu. Dimas, Dimas sakit Bu. Asta. Hadir Bu. Doa dimulai. Beraktivitas butuh banyak energi. Makan sehat dan bergizi, biar tenaga terisi dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, bukan anakku jatuh. Kak, ikut kamu aja ya? Boleh, boleh dong. Terima kasih Juna. Dim, tadi kamu kenapa nggak masuk? Kakek aku keseleo, jadinya nggak bisa masuk sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah catetin kok buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Yuk. Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngejenguk temen aku Dimas. Oh iya, Ibu Guru udah nelpon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi Dimas? Alhamdulillah, Dimas sudah baikan. Tadi juga aku belajar Bang Dimas. Alhamdulillah. Oh iya Bu, aku izin main bola ya sama teman-teman. Boleh, tapi jangan sore-sore ya. Oke Bu, aku ganti baju dulu ya. Oke. Yah, bulunya jauh. Aku ambil deh teman-teman. Jalannya sedang kita rapikan. Nah, sama abangnya. Kita rapikan jalannya biar Hidup bermasyarakat itu seru, soalnya kita bisa saling bantu. Kalau sendirian kan nggak enak. Siapa yang mau menolong jika kita butuh bantuan? Bentar lagi istirahat ya. Itu Ade udah tidur duluan. Ya udah. Tidur cepat agar besok bangun pagi, semangat dan siap jadi juara. Kita lihat besok siapa yang akan bangun duluan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu di acara webinar percepatan pelaporan penggunaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan atau biasa kita singkat dengan BOSP tahun 2025. Baik yang melalui Zoom maupun saluran YouTube Direktorat Sekolah Dasar. Bapak dan Ibu, untuk memastikan apakah Bapak Direktur dan kedua narasumber kita sudah hadir di ruang Zoom, saya terlebih dahulu akan menyapa. Selamat pagi Pak Direktur. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah, suara Bapak jelas, Bapak terdengar. Baik, apakah suara saya terdengar juga Bapak? Jelas Amat ya, Pak? sangat terdengar dengan jelas. Ya. Makasih. Untuk Bapak Ulfi dan Bapak Munif, narasumber kita, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Jelas, Mbak. Jelas, Ibu. Oke, baik ya. Baik, suara Bapak juga jelas dan tidak terputus-putus. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum acara pembukaan kegiatan ini dimulai, seperti biasanya, izinkan saya dapat berpantun terlebih dahulu. Tak sengaja melihat biri-biri, perih hati karena kasihan. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Cakep. Yang terhormat Direktur Sekolah Dasar Bapak Muhammad Salim Somad, Eskom MPD. Yang kami hormati Bapak Dr. Suhadi dan Bapak Johan selaku pembina Tim Kerja Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar 13 tahun. Yang kami hormati Ketua Tim dan Penanggung Jawab Tim Kerja Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar 13 tahun. Yang kami hormati para pejabat fungsional, baik ahli utama, madya, dan muda di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Sekolah, dan Bendahara Pengelola BOS BOSP di seluruh Indonesia, serta yang kami banggakan para narasumber yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara webinar percepatan pelaporan penggunaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan tahun 2025. Hadirin yang berbahagia, mengawali kegiatan ini, marilah kita bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Suaranya, suaranya Bapak ya. dan Ibu, marilah sejenak kita menundukkan kepala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar webinar ini dapat berjalan dengan baik. Untuk itu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bersama, dana bantuan operasional satuan pendidikan atau biasa kita sebut dengan BOSP, itu merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah dasar maupun sekolah sederajat. Nah, pengelolaan dana ini menuntut transparansi di sekolah dan akuntabilitas serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Nah, salah satu tahapan krusial adalah pelaporan dalam penggunaan dana yang tepat waktu dan sesuai ketentuan. Nah, karena menjadi syarat mutlak bagi penyaluran dana di tahap berikutnya. Nah, melalui webinar ini kita bersama-sama dapat memperkuat pemahaman mengenai mekanisme pelaporan BOSP melalui ARKAS dan Bosalur. Nah, harapannya seluruh sekolah dasar di Indonesia dapat menyelesaikan laporan sehingga penyaluran dana di tahun berikutnya dapat berjalan dengan lancar dan mendukung peningkatan mutu pendidikan. Di sini alhamdulillah juga telah hadir Pak Ulfi dengan Pak Munif yang yang akan memberikan tips-tips dan tanya jawab mengenai semua permasalahan khususnya progres laporan BOSP tahun 2025, jenjang sekolah dasar dan mekanisme ARKAS. Nah, untuk itu sebelum diskusi dengan para narasumber atau narasumber memberikan materi, kami mohon arahan dari Bapak Direktur Sekolah Dasar sekaligus membuka secara resmi webinar percepatan pelaporan penggunaan dana bantuan operasional Satuan Pendidikan tahun 2025. Kepada Bapak Muhammad Salim Somad Eskom MPD, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Ibu pengelola BOSP, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, para narasumber, Katimker, pembina, dan rekan-rekan hebat Direktorat SD, serta seluruh kepala sekolah dan bendahara BOSP SD di seluruh Indonesia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan inahnya lah kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita semua dapat hadir dan berkumpul dalam rangka mengikuti acara webinar terkait dengan percepatan pelaporan penggunaan dana BOSP tahun anggaran 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita selalu terus berharap diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan setiap amanah, setiap tugas yang diberikan kepada kita secara paripurna. Tadi pembawa acara memulai dengan pantun, izinkan saya juga memulainya dengan pantun. Boleh ya? Jalan-jalan ke Taman Mini bersama moderator cantik yang menemani. Senang rasanya saya di pagi hari ini dapat bertemu Bapak Ibu semua di ruang Zoom meeting ini. Satu lagi, pergi ke taman memetik delima. Tak lupa singgah membeli pena. Mari kita ikuti webinar ini dengan seksama melalui percepatan laporan BOSP, wujudkan tata kelola dana yang bermakna. Baik Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati,
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau yang biasa kita kenal dengan BOSP diatur secara ketat di dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 tentang Juknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Dana BOSP menjadi instrumen vital bagi keberlangsungan kegiatan pembelajaran dan tentunya operasional satuan pendidikan. Hal ini menuntut adanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip penggunaan dana BOSP tentunya harus menjadi pedoman bagi kita semua dalam pengelolaannya. Di antaranya yang pertama fleksibel. Artinya pengelolaan dana harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Yang kedua efektif. Pengelolaan dana dapat memberikan hasil, pengaruh dan dampak terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga efisien. Pengelolaan dana diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Yang keempat, akuntabel. Pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan baik secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir yakni transparan. Pengelolaan dana dilakukan secara terbuka sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, sebagai informasi kita bersama bahwa sepanjang tahun 2020 hingga 2025, Kemdikdasmen telah melakukan berbagai transformasi terkait dengan tata kelola BOSP yang lebih berkeadilan dan berpihak pada satuan pendidikan. Antara lain penyaluran BOSP langsung ke rekening sekolah, di mana kebijakan ini mampu mengurangi keterlambatan penyaluran sebesar 32% dari tahun-tahun sebelumnya. Nilai satuan biaya dana BOSP bervariasi, tentunya sesuai dengan karakteristik daerah. Penggunaan dana lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah dan penerapan sistem teknologi yang terintegrasi dengan sistem pemerintah daerah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dampak dari kebijakan tersebut dapat dirasakan secara nyata oleh satuan pendidikan, antara lain pertama data perencanaan semakin baik sesuai dengan kebutuhan nyata di sekolah. Selanjutnya penerimaan dana BOSP semakin cepat diterima oleh sekolah, mengurangi rantai birokrasi sehingga sekolah dapat memanfaatkan dana BOSP sesegera mungkin. Dampak lainnya terjadi percepatan perputaran ekonomi daerah setempat. Yang ketiga, realisasi ataupun daya serap anggaran semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Dan nilai sisa dana yang tidak terserap semakin menurun dari tahun ke tahun. Selain BOS reguler di atas, terdapat alokasi anggaran BOSP yang berkeadilan, yang menyasar pada daerah khusus. Upaya ini tentunya dalam rangka menekan kesenjangan biaya pendidikan antar satuan pendidikan, di mana untuk jenjang SD terdapat 7.799 satuan pendidikan yang berada di daerah khusus tersebut. Capaian-capaian yang sudah kita raih di tahun-tahun sebelumnya patut kita syukuri, di mana pendidikan bermutu untuk semua yang menjadi tujuan dari dana BOSP ini alhamdulillah dapat tercapai. Pada awal tahun 2026 ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sesegera mungkin melakukan pelaporan penggunaan dana BOSP tahun sebelumnya, yakni tahun 2025. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 tentang Juknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan.
Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOSPE melalui sistem aplikasi Arkas dan BOS Salur dilaksanakan selambat-lambatnya, Bapak Ibu sekalian, dicatat 31 Januari 2026. Nah, laporan realisasi tersebut meliputi penggunaan dana dalam 1 tahun anggaran, laporan sisa dana, dan hasil penyelesaian pelaksanaan pengadaan barang atau jasa satuan pendidikan. Jika satuan pendidikan penerima dana BOSPE menyampaikan laporan melewati batas yang telah ditentukan tersebut, maka konsekuensinya akan dikenakan sanksi, yakni berupa penyaluran dana BOSPE maupun BP kesetaraan di tahap berikutnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh sekolah untuk sesegera mungkin melakukan pelaporan penggunaan dana BOSPE tepat waktu sebelum tanggal 31 Januari 2026. Dan untuk rekan-rekan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, kami mengimbau untuk senantiasa melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah agar seluruh sekolah, khususnya jenjang SD, 100% melaporkan penggunaan dana BOSPE. Terhitung hari ini, sisa waktu pelaporan tinggal 4 hari lagi menuju batas akhir pelaporan tanggal 31 Januari. Akhirnya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan dan kelancaran dan menjadikan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar percepatan pelaporan penggunaan dana BOSPE tahun anggaran 2025 jenjang SD secara resmi dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi diawali dengan pantun tak elok, katanya informasi Mas Yusuf jika tidak diakhiri dengan pantun. Ada taman penuh bunga melati, membawa keindahan di setiap waktunya. Laporan BOS segera diselesaikan, jangan dinanti-nanti. Jika telat akan dikenai sanksi di tahap berikutnya. Satu lagi, pergi ke Muara Karang memberi rajungan. Rajungan dibeli Mas Yusuf yang konon kata banyak orang mirip Sahrukan. Jika ada kata-kata sambutan dari kami yang kurang berkenan, sudi kiranya Bapak Ibu untuk memaafkan. Demikian Bapak Ibu sekalian, akhirul kalam, nasrun minallah wa fatrun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur atas pengarahan dan perkenan membuka webinar ini secara resmi. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke acara berikutnya, yaitu paparan kedua narasumber kita, yaitu Bapak Ulfi dan Bapak Munif. Nah, di sini nanti kedua narasumber kita akan bergantian memberikan materinya masing-masing. Kita berikan waktu 15 menit untuk progres laporan BOSP tahun 2025 untuk jenjang sekolah dasar dan mekanisme Arkas juga sama 15 menit. Nah, untuk itu, jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, bisa langsung menulis di kolom chat atau kolom komentar. Nanti pertanyaan Bapak dan Ibu akan dikurasi oleh tim dan langsung saya bacakan di sesi tanya jawab setelah kedua narasumber kita memberikan materinya. Nah, untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Ulfi Maftuh untuk memberikan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih yang saya hormati Pak Direktur Sekolah Dasar dan juga teman-teman dari Direktorat Sekolah Dasar dan juga teman-teman dari Dinas Pendidikan dan yang mengikuti webinar kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh pembawa acara, saya akan menyampaikan mengenai percepatan penyaluran tahap 1 2026 dan kaitannya nanti dengan laporan. Nah, boleh mulai dulu di share screen. Di modus share screen ada Mas sebelah kanan itu. Atau kita lanjut next slide berikutnya. Baik. Nah, Bapak Ibu, untuk syarat penyaluran tahap 1 sebenarnya sesuai Juknis Permendikbud nomor 8 tahun 2025 itu adalah sudah melakukan pelaporan tahun anggaran sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya ini saya akan mencoba menjelaskan ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Pertama adalah sekolah yang tidak salur BOSP pada tahun 2025, yaitu tahun lalu, maka sekolah tersebut tidak wajib lapor. Nah, untuk sekolah yang penerima tahun 2025, maka sekolah tersebut menjadi wajib lapor. Berikutnya adalah syaratnya laporan tersebut tahun 2025 itu sudah tersedia dan sudah dilaporkan oleh Satuan Pendidikan di Arkas dengan cara tutup PKU. Dan juga terbaca di markas. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah melakukan laporan di Arkas, tolong pastikan ke teman-teman dinas, pastikan laporan yang di Arkas sudah sama dengan yang ada di markas. Saya kira nanti Mas Munif akan menjelaskan langkah selanjutnya. Nah, berikutnya ketika sudah tersedia, tolong pastikan lagi bahwa untuk supaya salur itu, laporannya tutup BKU-nya itu sudah dilakukan untuk bulan Januari 2025. Jadi sudah ditutup BKU kan. Jadi kalau belum, mohon segera lakukan. Ya, yang berikutnya adalah ini rekening sesuai Juknis dan aktif. Memang tidak ada di syarat penyaluran tahap 1, tapi ini menjadi syarat penyaluran oleh Kementerian Keuangan. Jangan sampai nanti akhirnya retur. Ya. Nah, setelah itu, boleh lanjut slide berikutnya. Saya akan menyampaikan posisi saat ini sampai hari ini, data yang saya berikan ke teman-teman Direktorat SD itu minggu lalu masih ada sekitar 1000-an yang belum dianggap lapor. Namun hari ini per hari ini sudah lumayan banyak yang sudah dianggap lapor. Jadi sebagai contoh, sebagai acuan, untuk data penyaluran, total satdik untuk tahun 2026 untuk jenjang SD itu ada 147.743 satdik. Nah, yang sudah salur itu ada 143.041 satdik, sekitar 96%-an. Nah, di sini ada yang belum salur itu sebanyak 4.700 untuk tahap 1 gelombang 1. Penyebabnya itu tadi yang sudah saya sampaikan karena laporannya belum ada sekitar 1000-an lebih. Nah, posisi hari ini sudah mulai banyak berubah. Nanti kita akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang menolak itu ada 2. Nah, yang menolak ini adalah dinas melaporkan penolakan penerimaan dana BOSP 2006 setelah kami tetapkan menjadi penerima. Boleh dilanjut, Mas? Nah, ini kita langsung masuk saja ke persiapan tahap 1 gelombang 2, karena tadi tahap 1 gelombang 1 sudah salur kemarin sekitar 96%. Nah, posisi hari ini dari seminggu sebelumnya itu lumayan bergerak jauh, sudah bertambah dari 1000 yang belum lapor, sekarang tinggal 216 yang belum lapor. Nah, yang sudah siap lapor itu nanti paling bawah warna hijau. Jadi yang belum lapor itu warna merah. Nah, ada lagi kendala berikutnya adalah karena rekening. Itu sebanyak 2.483. Nah, ada lagi kendala yang belum siap salur itu karena Silpa 2004 yang belum selesai dipotong tahun anggaran 2025. Nanti penjelasannya di slide berikutnya. Yang menolak tetap 2. Nah, dengan kondisi di atas dari 4.000 tadi, maka yang sudah siap salur tahap 1 gelombang 2 ada sekitar 1.800-an. Sudah lumayan bertambah hampir 50%. Boleh lanjut, Mas? Oh, ini Mbak Dina, maaf. Nah, untuk yang belum lapor tahun 2025, maka tolong pastikan tutup BKU Januari 2025 di Arkasnya sudah dilakukan.
Dan data di Arkas dan di Markas juga sama. Ya, ini tolong pastikan saja. Jika itu sudah terpenuhi, maka teman-teman satuan pendidikan atau dinas cukup menunggu nanti data laporannya masuk ke dalam pengolahan data. Seperti saya sampaikan tadi, minggu lalu masih ada 1000-an yang belum dianggap lapor, ternyata per hari ini sudah 800 berkurangnya, atau mungkin ada 1000-an juga yang sudah dianggap lapor, sehingga mudah-mudahan 2 hari ke belakang sudah selesai semua. Jadi penyebabnya bukan karena laporan. Lanjut. Nah, untuk yang Silpa 2004 belum selesai dipotong, ini penyebabnya adalah karena kami harus menghitung ya. Karena dia tidak salur tahap 2 2025 kemarin. Nah, normalnya tahap 2 itu terjadi pemotongan. Namun ada sekitar berapa tadi yang tidak tidak salur tahap 2 2025 sekitar 44 satuan pendidikan tadi, maka kami harus menghitung ulang. Itu untuk SD 44. Jenjang lain ada sekitar angka 200 totalnya. Jadi kami harus menghitung dulu, memastikan jangan sampai ada kami salah potong. Nah, ini nanti akan kami potong tetap di tahap 1 2026 kalau sudah kami hitung dengan baik. Sekarang kita fokus dulu penyaluran yang mengenai rekening dan laporan. Nah, jika sudah terpenuhi, ini nanti rencananya kita akan salur tahap 1 gelombang 3, yaitu rencananya di bulan Maret untuk gelombang 3. Jadi pastikan dulu syaratnya terpenuhi, nanti ketika sudah terpenuhi dan di gelombang 3 nanti kami sudah menyalurkan dengan ada pemotongan, maka insya Allah dia akan salur. Ya, lanjut. Nah, ini yang paling banyak adalah kendala rekening. Kendala rekening itu saya bagi menjadi ada 5 bagian, yaitu rekening tidak aktif, rekening diblok, rekening tutup, atau tidak ditemukan, dan terakhir ketika itu sudah selesai, maka tinggal menunggu kita daftarkan suppliernya kepada Kementerian Keuangan. Untuk rekening tidak aktif, solusinya kalau nanti kami juga menginfokannya di grup ataupun ada dinas bisa melihat kendalanya di menu syarat atau kendala penyaluran, itu nanti ada kendala rekening. Nah, pastikan kalau rekening tidak aktif, itu koordinasi dengan bank dan aktifkan. Yang melakukan bisa satuan pendidikan, bisa dinas, silakan. Yang kedua, jika diblokir, ini silahkan sama koordinasi dengan di bank dan lakukan pembukaan blokir. Contoh kemarin ada salah satu daerah itu di Kota Pontianak, itu memang ngeblokir karena ada kepentingan rekonsiliasi. Nah, ketika sudah selesai, mohon segera dibuka supaya tidak menghambat penyaluran tahap 1. Saya cek kemarin untuk yang Kota Pontianak sudah banyak lolos semua yang sudah diblokir, sudah dibuka blokirnya, jadi sudah aman. Berikutnya rekening tutup. Nah, rekening tutup ini biasanya penyebabnya gara-gara tidak ada transaksi yang terlalu lama sehingga akhirnya rekeningnya tutup. Atau dinas atau satuan pendidikannya yang melaporkan untuk ditutup karena dia ganti rekening baru. Nah, berikutnya ada rekening tidak ditemukan, ini biasanya karena udah kelamaan atau memang salah input dinas yang di Bosalur. Nah, solusinya nanti silakan, kami sudah buka di Bosalur, di Bospe Salur itu di menu daftar rekening, itu silakan dinas nanti perbaiki. Nah, setelah itu nanti lakukan saja, pastikan sudah konfirmasi, dan nanti kami akan melaporkan kepada Kementerian Keuangan, yaitu pada poin terakhir, yaitu menunggu didaftarkan supplier Kemenkyu, itu oleh kami. Nanti kami tiap minggu mengajukan kepada Kementerian Keuangan, dan nanti KPPN akan proses, dan silahkan pantau aja secara berkala di Bospe Salur pada menu daftar rekening. Nah, ini perbaikan rekening ini hanya boleh dilakukan untuk yang belum salur. Jadi kalau sudah salur tahap 1 gelombang 1 tidak boleh diubah. Ya. Jadi yang belum salur tahap 1 gelombang 1 silakan boleh perbaiki sampai nanti disalurkan. Ketika sudah disalurkan, maka perubahan rekening hanya bisa dilakukan setelah tahap 2 salur. Lanjut, Mas. Mbak Dina, maaf, Mbak. Lanjut, Mbak. Nah, kenapa kami banyak kemarin hasil validasi rekening itu kami lakukan, banyak sekali kondisinya tertolak gara-gara rekening. Dari 1000 tadi ya, 1000-an rekening, ternyata 200 saja yang dianggap valid,
Sisanya itu adalah rekening tidak sesuai juknis, rekening tidak aktif, rekening mengandung duplikasi spasi, rekening di inputan dinas dengan bank tidak sama. Dari posisi ini yang paling banyak itu adalah yang rekening tidak sesuai juknis. Nanti silakan diperbaiki di bawah Spesalur ya pada menu daftar rekening. Ada catatannya di bawah situ. Bisa lanjut, Mbak? Slide terakhir ini. Nah, khusus daerah bencana, kami melakukan diskresi arahan pimpinan. Jadi, daerah terdampak bencana itu tentu yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Nah, diskresinya adalah tidak wajib lapor tahun anggaran 2025. Jadi, bagi daerah bencana, untuk laporannya tidak menjadi syarat penyaluran. Ya, nanti termasuk di tahap 2 juga nanti tidak menjadi syarat penyaluran. Untuk Silpa, jika ada, baik Silpa 2024 yang belum selesai maupun Silpa 2025 nanti, maka tidak akan diperhitungkan di tahun ini. Nanti mungkin insya Allah akan diperhitungkan nanti di tahun 2027. Ya, jadi itulah diskresi daerah bencana yang bisa kita sampaikan. Tentunya di 3 provinsi besar, 3 provinsi, terutama paling besar itu ada di Aceh, yaitu hampir semua kabupaten kota, berikutnya juga Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Tapi tidak semua kabupaten kota yang akan kami diskresi, tentunya sesuai dengan data laporan dari BNPB, yaitu per kabupaten kotanya kami dapat dari teman-teman BNPB. Lanjut, Mbak, saya kira itu selesai. Semoga waktunya pas. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ulfi atas materinya. Bapak dan Ibu, selanjutnya langsung dengan Bapak Munif Bajri, kami persilahkan untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Munif, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Desi, yang terhormat Bapak Direktur Sekolah Dasar. Dan terima kasih juga teman-teman dari Direktorat SD, tim bosnya, yang berbahagia Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bendahara, serta admin Dinas Kabupaten Kota, pengelola BOSP, ya. Tidak lupa juga Bapak Ibu semua peserta webinar. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan memberikan sedikit paparan ya atau trik terkait dengan percepatan pelaporan dana BOSP untuk tahun anggaran 2025 melalui aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Ya. Lanjut, Mbak Nina. Next, ya. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Direktur, berdasarkan Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025, ya, Kepala Satuan Pendidikan penerima dana BOSP memang harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOSP-nya melalui sistem aplikasi yang memang sudah disediakan oleh Kementerian, dalam hal ini aplikasi Arkas ya Bapak Ibu. Kemudian penyampaian laporan realisasi penggunaan dana BOSP-nya pun di sini ada paling lambat ya untuk tahap 1 31 Juli. Nah, sedangkan kali ini untuk 1 tahun anggaran itu paling lambat 31 Januari ya. Mengingat sudah tanggal 27 dan kita masih sisa 4 hari lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melakukan pelaporannya tepat waktu ya. Laporan-laporannya terkait laporan realisasi penggunaan dana serta laporan sisa dana dan laporan hasil penyelesaian. 2 dari laporan yang diperlukan ini bisa dihasilkan dari sebuah aplikasi yang namanya Arkas ya. Berikutnya Bapak Ibu. Next. Nah, ini ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan bagi satuan pendidikan ya di aplikasi Arkasnya.
terutama BKU ya di bulan Desembernya ya. Bapak Ibu harus pastikan ya total dana tersedia ya di aplikasi Arkas yang muncul di laman BKU ini sudah sesuai dengan kondisi realnya ya. Belanja penggunaannya ya, sisanya berapa itu harus sudah sesuai. Ya. Jadi datanya semua sudah dicatatkan pembelanjaannya. Berikutnya, Manina. Nah, kemudian di aplikasi Arkas, Bapak Ibu, nanti sebelum Bapak Ibu melakukan penutupan BKU Desembernya, ya, Bapak Ibu perlu pastikan juga di situ ada tombol tambah penerimaan dana, ya. Bapak Ibu bisa cek, ya, penyaluran atau dana yang diterima oleh Bapak Ibu, apakah sudah dicatatkan sesuai dengan data yang ada di laman Bosalur, ya. Tidak lupa juga jika terdapat sisa dana penggunaan dari tahun sebelumnya ya harus sudah dipastikan muncul di eh, menu tambah penerimaan dana ini ya. Banyak kasus ya di tahun 2024 kemarin ya silpa atau sisa dana tahun sebelumnya ya atau biasa mungkin teman-teman di sekolah menyebutnya adalah saldo awal itu tidak muncul di BKU bulan Januari di tahun 2025-nya ya. Sehingga secara perhitungan dan penggunaan akhirnya selisih antara dana yang diterima dan dana yang digunakan serta sisa dana yang tersedia itu nggak matching semuanya. Ya. Nah, berikutnya Mbak Nina. Di samping tambah penerimaan dana tadi ya BKU-nya yang di halaman penatausahaan ini sudah selesai sampai BKU Desember, artinya sudah tutup ya. Nah, ketika sudah ditutup ini Bapak Ibu di Arkasnya sudah dinyatakan selesai pelaporan penggunaan dana eh, dari bulan Januari sampai Desember di tahun 2025-nya. Ya, jadi ini yang perlu dipastikan ya, Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya, nah, tidak lupa juga Bapak Ibu di aplikasi Arkas ya, perlu dipastikan di situ ada laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS ya, terutama semester 2 atau tahap 2 tahun 2025 ya. Jumlah penggunaannya dan akhir saldo BOS di periode ini sesuai dengan yang tertera dari total dana yang tersedia di laman BKU tadi Bapak Ibu ya. Jadi harus dipastikan semuanya sesuai ya, tidak ada selisih ya. Jika terdapat selisih dana ya, selisih dana atau ketidaksesuaian antara ya di total laporan rekapitulasi ini dengan dana yang tersedia di laman BKU, maka Bapak Ibu perlu lakukan klik perbarui data BKU di BKU tahun 2025 ya. Nah, pastikan ketika klik perbarui data BKU, Bapak Ibu terkoneksi dengan internet ya, karena itu akan mengambil data penyaluran ya yang harus disesuaikan dengan kondisi data yang terdapat pada aplikasi Arkas Bapak Ibu semua ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa ikuti langkah-langkahnya ya. Apa saja yang harus dilakukan? Biasanya langsung next ya, perbaruinya ya. Nah, pastikan semuanya sudah sesuai Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya Mbak Nina. Nah, ini catatan untuk admin BOS ya pengelola markas di lingkungan Dinas Pendidikan ya. Setelah sekolahnya itu melakukan tutup PKU di tahun 2025 ya. Bapak Ibu sebagai pengelola BOS di lingkungan Dinas Pendidikan diharapkan melakukan konfirmasi laporan penggunaan dana. Artinya apa? Dana tersebut sudah selesai digunakan oleh satuan pendidikan ya
dana tersebut sudah dilakukan klarifikasi, sudah dilakukan rekonsiliasi, kesesuaian ya antara berapa yang digunakan, berapa yang diterima ya, dan berapa sisa dananya. Ya. Nah, konfirmasi laporan penggunaan dana ini Bapak Ibu bisa lihat ya di aplikasi Markas Dinas Pendidikan ya. Di tahun 2025 ada di menu daftar sinkron Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih sekolahnya, kemudian bisa klik konfirmasi dananya. Tapi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu lakukan klik konfirmasi dana, ya, informasi yang muncul di detail anggarannya perlu Bapak Ibu lihat, perlu Bapak Ibu pastikan BKU-nya sudah Desember, kemudian potensi silpanya sudah sesuai dengan apa yang tadi dilaporkan oleh satuan pendidikan. Bisa slide berikutnya, Marina? Nah, di sini ada detail ya, data detail anggarannya, Bapak Ibu bisa lihat sumber dananya, kemudian jumlah anggaran yang diterima oleh satuan pendidikan ya, lalu di sini ada bulan yang sudah ditutup, bulan BKU yang sudah ditutup ya sampai bulan apa, lalu di sini ada sisa anggaran, rekap penggunaan ya. Nah, detail-detail ini harap Bapak Ibu cermati ya sebelum melakukan konfirmasi dinas ya. Banyak kejadian di tahun kemarin ya, sekolah-sekolah ya yang dinasnya sudah melakukan konfirmasi tapi ternyata ada kesalahan ya, dan itu perlu ada pelaporan ke kami dan itu membutuhkan waktu ya. Jadi sebaiknya Bapak Ibu pastikan dulu sebelum melakukan konfirmasi penerimaan, konfirmasi penggunaan ya dana BOSP-nya ini, klarifikasi dengan sekolahnya, kalau bisa lakukan rekonsiliasi ya, baru kalau sudah sesuai bisa lakukan konfirmasi penerimaan dana, konfirmasi pelaporan penggunaan ya. Jangan terburu-buru Bapak Ibu ya, pastikan saja ya semuanya sudah sesuai. Nah, berikutnya, Marina. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu materi ya terkait atau trik sedikit terkait bagaimana menyelesaikan pelaporan ya. Nah, jika memang Bapak Ibu terkendala terkait dengan aplikasi Arkas ataupun aplikasi Siplah ya ataupun aplikasi BOSP ya, Bapak Ibu bisa menghubungi link layanan pusat bantuan ini Bapak Ibu. Ya, kemudian panduannya pun Bapak Ibu bisa dilihat ya. Saya lampirkan link-linknya ya. Kemudian jika Bapak Ibu sudah melaporkan kendala melalui pusat bantuan ya, sering-sering dilihat email ya yang didaftarkan pada saat Bapak Ibu melakukan pelaporan. Karena kami melakukan komunikasi melalui email tersebut Bapak Ibu ya. Dan tidak lupa juga Bapak Ibu bisa memantau status tiket ya yang sudah Bapak Ibu laporkan ya. Di sini ada lamannya juga melalui ult.kemendikdasmen.go.id/tiket ya. Bapak Ibu bisa pantau apakah statusnya sudah solve atau masih dalam proses gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa sama-sama memantau ya. Boleh dari teman-teman dinas pun jika memang melakukan laporan kendala yang sifatnya markas ya, data-data di markas gitu kendalanya ya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Desi, teman-teman semua ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munif dan Bapak Ulfi yang telah memberikan materi pada kita
pagi hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan yang sudah Bapak dan Ibu tanya di kolom komentar. Baik, bisa ditayangkan? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ini ditujukan kepada Bapak Ahmad Ulfi Maftu. Nah, pertanyaan ini dari Christian Hadinata dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Nah, beliau bertanya, apakah bos kinerja dapat dialokasikan ke belanja modal? Contohnya proyektor. Silahkan dijawab Bapak Ulfi. Ya, terima kasih, Bu. Bentar. Jadi kalau kita bicara yang namanya bos kinerja, untuk penggunaan 2025 itu spesifik ya, hanya untuk deep learning, untuk kemajuan terbaik, dan KA, kecerdasan artifisial. Bagi yang bos kinerja prestasi, itu penggunaannya memang untuk pengembangan siswa dalam hal prestasinya di sekolah. Jadi kalau kita bicara modal, ini nggak boleh proyektor karena tidak termasuk dari dua yang tadi, baik di kinerja prestasi maupun di kinerja kemajuan terbaik. Saya kira demikian, Bu. Baik, semoga Pak Christian sudah paham ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, bisa ditayangkan? Baik, nah ini pertanyaan ditujukan kepada Bapak Ahmad Ulfi Maftuh kembali. Nah ini dari Bapak Farid dari SDI Kergon 01 Pekalongan. Nah, Pak Farid ini menanyakan apabila di Sipla tahun 2023 tahap 2 belum laporan, tetapi di Arkas sudah tidak bisa dibuka, apakah masih bisa laporan? Silakan Bapak. Izin saya jawab, untuk laporan yang masih dibuka adalah laporan tahun anggaran 2025 sampai 2026. Di bawah itu sudah tidak bisa diperbaiki. Ya, jadi 2023 tidak bisa diperbaiki. Saya kira demikian, Bu. Baik, terima kasih. Sudah paham ya Pak Farid ya? Jadi sudah tidak bisa ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ada lagi? Oke, pertanyaan ini sekarang ditujukan kepada Bapak Munif Bajri dari Lailatul Hasanah SMP IT Permata Bunda. Wow, dari SMP juga ada ya. Baik, beliau menanyakan kenapa Arkas sekarang tidak sedangkan dulu. Kenapa Arkas sekarang tidak sedangkan dulu? Maksudnya gimana nih? Karena di bagian modal pembelian alat tersebut, tab isinya buku, tidak ada perlengkapan alat tab lab gitu. Oke, maksudnya gimana? Kenapa angka sekarang tidak seperti dulu mungkin ya? Karena di bagian modal pembelian alat lab isinya buku, tidak ada perlengkapan alat lab. Baik, silahkan Bapak Munif. Ya, terima kasih Ibu Desi. Ini saya mungkin mengomentari terkait yang bagian keduanya ya, karena di bagian modal pembelian alat lab isinya buku, tidak ada perlengkapan alat lab. Nah, Tidak di lengkap. iya di aplikasi Arkas Bapak Ibu terkait dengan item-item barang yang akan dianggarkan oleh satuan pendidikan ke dalam RKAS-nya, ya, itu item-item barang itu dihasilkan dari standar satuan harga yang ada di sistem informasi pemerintahan daerah, ya. Jadi terkait dengan pemetaan item barang ini masuk ke modal atau masuk ke Barjas, ini masuk rekening pembelian lab atau masuk ke belanja modal buku. Nah, itu sebetulnya tergantung masing-masing Pemdanya atau tergantung masing-masing dinas pendidikannya yang memapping barang tersebut masuk ke dalam rekening belanja yang mana, ya.
Jadi mungkin untuk kendala ini Bapak Ibu bisa koordinasikan dengan dinas pendidikannya ya, selaku pengelola markas ya. Nanti bisa dilihat terkait dengan item-item barang yang termapping di dalam rekening belanjanya ini ada yang tidak sesuai atau ada yang kurang gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kurang Bapak Ibu bisa usulkan atau ditambahkan ke dalam manajemen arkasnya atau markasnya. Ya. Jadi itu dari saya, Ibu Desi, silakan lakukan koordinasi dengan tim BOS di Dinas Pendidikannya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Pak Munif. Bu Lailatul mungkin sudah mengerti ya, bisa dikoordinasikan dengan kabupaten setempat. Baik, apa ada pertanyaan kembali? Oke, masih pertanyaannya ke Bapak Munif Bajri dari Sahrina dari Padang. Nah, untuk daerah yang terkena dampak bencana, wah sekarang banyak bencana ya, kekeringan pelaporan APS berlaku, apakah semua sekolah di daerah bencana tersebut atau hanya pada sekolah yang berdampak saja? Begitu tanya. Ya, baik Bu. Ini nanti mohon koreksi Mas Ulfi Ya, ya, karena laporannya. berdasarkan info yang saya tangkap ya kemarin itu keringanan untuk pelaporan itu berlakunya per wilayah ya, Mas Ulfi ya. Jadi untuk wilayah kabupaten kota yang terdampak mungkin untuk seluruh sekolah yang ada di wilayah tersebut ya. Koreksi ya, Mas Ulfi jika ada kurang tepat gitu. Jadi lokalisasinya per wilayah ya Bu ya. Jadi kalau misalnya misal ya contoh Aceh Tamiang ya nanti di Kabupaten Aceh Tamiang itu yang seluruh sekolah yang di situ yang terkena bencana itu mendapatkan keringanan pelaporan. Ya. Itu dari saya Bu Desi. Terima kasih. Baik Pak Munif, terima kasih. Berarti masih ada keringanan ya dalam pelaporannya. Baik, apa ada pertanyaan lagi? Izin menambahkan dulu boleh, Bu? Oh baik, ada yang mau menambahkan. Silahkan Bapak jika ingin Ya, menambahkan. baik. Izin menambahkan saja yang sudah disampaikan Mas Munif sudah benar. Jadi yang diperhitungkan, yang kami lihat itu adalah per kabupaten kotanya. Ya, jadi kalau dalam satu kabupaten kota itu dianggap oleh BNPB terkena dampak bencana, maka seluruh satuan pendidikan di wilayah tersebut akan kita diskresi tadi laporannya maupun silpanya. Total yang kami punya dari teman-teman BNPB melalui Kementerian Keuangan saat ini ada sekitar 546 daerah atau Pemda termasuk provinsi dan kabupaten kota sesuai kewenangannya. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak Ulfi sudah menambahkan. Baik, masih ada pertanyaan lagi? Oh, ternyata masih. Ini pertanyaannya masih ditujukan ke Bapak Munif dari Pak Nur Rohman. Nur Romantis. Baik, dari SDN 12 Indralaya Selatan. Nah, di Juknis ini untuk belanja pegawai 20%, sedangkan untuk tahun 2026 untuk bayar penuh waktu lebih dari 20%. Bagaimana itu? Silahkan Bapak Munif. Ya, Ibu Desi, saya coba ulangi ya pertanyaannya dari Pak Nur Romantis gitu Untuk ya, bayar SD paruh 0. waktu. Ya, di Juknis untuk belanja pegawai itu dibatasi maksimal 20%, betul Pak. Sedangkan untuk tahun 2026 untuk bayar paruh waktu lebih dari 20% gitu ya. Bagaimana itu? Ya, oke. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi Pak Nurromantis ya, untuk RKS tahun 2026 per saat ini masih menggunakan Juknis atau masih menggunakan pedoman petunjuk teknis ya melalui Permendikdasmen nomor 8 ya. Jadi kita saat ini masih ikuti ya regulasi tersebut. Ya, terkait dengan untuk tahun 2026 untuk bayar paruh waktu lebih dari 20%,
nanti kita tunggu regulasinya ya. Kita belum bisa menyampaikan apapun, ditunggu saja ya. Yang jelas regulasi yang masih berlaku saat ini adalah Permendikbud nomor 8. Itu Ibu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Munif. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Baik, ini pertanyaannya kepada Bapak Ulfi Maftuh sekarang. Nah, ini dari Bu Andriani Mansur, SDN 199 Madu Keleng. Nah, beliau menanyakan mengenai honor guru yang paruh waktu, apakah masih diberi honor dari dana BOS walaupun sudah sertifikasi? Wah, berarti mau 2 kali nih. Bagaimana Bapak Ulfi? Silahkan menjawab. Ya, izin saya menjawab, sebenarnya melengkapi tadi pertanyaan sebelumnya ya Bu ya. Jadi untuk honor guru paruh waktu itu saya jelaskan dulu di Permendikbud nomor 8 tahun 2025 adalah syarat untuk honor itu adalah non ASN. Ya, itu yang ada di Permendikbud nomor 8 tahun 2025. Nah, kalau dilihat dari pertanyaannya, ini kan paruh waktu. Nah, seingat saya P3K paruh waktu itu adalah ASN, sehingga tidak memenuhi syarat pembayaran honor menggunakan dana BOSP. Nah, syarat kedua dari Permendikbud nomor 8 tahun 2025 itu adalah selain non ASN adalah belum menerima sertifikasi. Sehingga pertanyaan ini menjawab untuk 2 hal. Untuk ASN tidak akan bisa, untuk P3K paruh waktu tidak bisa menggunakan dana BOSP. Terus untuk sertifikasi guru yang sudah sertifikasi untuk non ASN itu juga tidak dapat dana BOS, tidak boleh belanja BOSnya menggunakan dana BOSP. Demikian Bu. Baik, Bapak Ulfi, terima kasih. Bapak dan Ibu, saya harap Bapak dan Ibu sudah paham semua ya, apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, baik tadi menerima materinya maupun di sesi tanya jawabnya. Baik, Alhamdulillah webinar hari ini sudah selesai. Harapan kami Bapak dan Ibu sudah tidak ada lagi kesulitan maupun kebingungan dalam membuat pelaporan dana BOSP. Yang perlu saya ingatkan kembali, di sini Bapak dan Ibu masih ada waktu 4 hari seperti yang tadi Pak Direktur ungkapkan untuk menyelesaikan laporan dari batas terakhir yang telah ditentukan yaitu tanggal 31 Januari 2026. Nah, sehingga penyaluran dana di tahun berikutnya dapat berjalan lancar dan mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar ini dari awal hingga selesai. Alhamdulillah webinar ini berjalan lancar. Nah, bunga mekar di perbukitan, sawah luas di perdesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu, dua, tiga. Yeay, aku duluan! Hargai waktu, yuk bangun pagi biar kita bisa ngelakuin banyak hal yang seru dan berguna. Juna, Pagi Bu, Juna udah bangun kok. Malah Juna ngebangunin jam waker juga. wah hebat anak ibu. Ya udah, ibu bangunin Alif dulu ya. Sudah rapi lagi deh. Sekarang waktunya sholat subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Beribadah itu penting, biar aku lebih dekat sama Tuhan. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Lagi pada ngitungin apa sih anak ibu? 1. Lagi berolahraga dulu, Bu, biar makin semangat berangkat sekolahnya. Ya, jangan sampai telat ya. Ya, Bu. Kita stretching ini. Juna, sarapan dulu yuk bareng ayah sama adik. Ya pasti dong, Bu. Masakan Ibu kan enak. Ayah, Ibu, Juna berangkat dulu ya. Jadi anak, Oke, Om. Selamat pagi. Selamat pagi, Juna. Pagi, Bu. Ibu absen dulu ya. Juna, Hadir, Bu. Dimas, Dimas sakit, Bu. Asta. Hadir, Bu. Doa dimulai. Beraktivitas butuh banyak energi. Makan sehat dan bergizi, biar tenaga terisi dan bisa melanjutkan aktivitas lagi. Ya, bukan anakku jatuh. Kak, ikut kamu aja ya? Boleh, boleh dong. Terima kasih, Juna. Dim, tadi kamu kenapa nggak masuk? Kaki aku keseleo, jadinya nggak bisa masuk sekolah. Oh iya, tadi kamu belajar apa? Ini aku udah catetin kok buat kamu. Yuk kita belajar bareng. Yuk. Gemar belajar itu penting banget. Soalnya kalau kita nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui banyak hal? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Tadi aku ngejenguk temen aku, Dimas. Oh iya, Ibu Guru udah nelpon kan? Udah. Terus sekarang gimana kondisi Dimas? Alhamdulillah, Dimas sudah baikan. Tadi juga aku belajar, Bang Dimas. Alhamdulillah. Oh iya, Bu. Aku izin main bola ya sama teman-teman? Boleh, tapi jangan sore-sore ya. Oke, Bu. Aku ganti baju dulu ya. Oke. Yah, bulunya jauh. Aku ambilnya, teman-teman. Jalannya sedang kita rapikan. Nah, bersama abangnya. Kita rapikan jalannya biar Hidup bermasyarakat itu seru, soalnya kita bisa saling bantu. Kalau sendirian kan nggak enak. Siapa yang mau menolong jika kita butuh bantuan? bentar lagi istirahat ya. Itu Ade udah tidur duluan. Ya udah. Tidur cepat agar besok bangun pagi, semangat dan siap jadi juara. Kita lihat besok siapa yang akan bangun duluan. Mari kita